Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter 1072 yang lalu, cerita dalam chapter 1073 nanti akan dimulai dengan menampilkan keadaan di Labo Pes. Seperti yang kita tahu dari chapter yang lalu, Stussy secara mengejutkan menggigit Kaku, yang mana tindakan itu langsung membuat Kaku tertidur. Stussy juga bilang bahwa dia akan melakukan hal yang sama kepada Rob Lucy. Telah terungkap juga bahwa sebenarnya Stussy merupakan manusia cloning. Pada masa lalu, Stussy diciptakan oleh Mads berdasarkan seorang anggota bajak laut Rocks yang bernama Miss Buckingham Stussy. Kemungkinan besar, Miss Buckingham Stussy adalah Miss Bakin atau ibu dari Weevil. Dengan begitu, Stussy merupakan cloning dari Miss Bakin. Melihat tindakan Stussy kepada Kaku, sepertinya menandakan bahwa dia akan membelot. Stussy ingin berpihak kepada Vegapunk karena dia merasa berhutang budi. Walau Stussy hanya manusia cloning, tapi sepertinya dia diciptakan dengan perasaan normal, sama seperti manusia biasa. Alasan mengapa Stussy merasa berhutang budi, karena kemungkinan besar dulu Vegapunk adalah satu-satunya orang yang benar-benar menganggap Stussy sebagai manusia. Labo Pes saat ini memang menjadi tempat yang tepat untuk Stussy membelot, karena tidak ada saksi mata dari pihak pemerintah dunia, mengingat pasukan yang mereka bawa masih di bagian bawah. Stussy mungkin memiliki niat ekstrim, yang mana setelah membuat Kaku tertidur, dia pun akan membuat Rob Lucy tertidur juga, dan setelah itu, Stussy pun akan menghabisi mereka berdua. Stussy berencana untuk melaporkan bahwa Kaku dan Rob Lucy tewas akibat bertarung melawan bajak laut topi jerami, sehingga perbuatan dari Stussy tidak akan diketahui. Namun, tentu tidak mudah bagi Stussy untuk melakukan hal tersebut, karena Rob Lucy tidak bisa ditidurkan semudah Kaku. Kaku langsung tertidur karena Stussy menggigitnya secara mendadak, sedangkan Rob Lucy sekarang masih sadar, sehingga dia bisa mengantisipasi gerakan dari Stussy. Meski begitu, tapi pembelotan dari Stussy membuat Rob Lucy berada dalam bahaya besar, sebab semua yang ada di Labo Pes kini telah menjadi musuhnya. Dan untuk para Seraphim, Rob Lucy juga tidak bisa lagi mengendalikan mereka secara optimal karena Stussy juga punya otoritas yang sama untuk mengendalikan mereka. Jadi, misalnya Rob Lucy meminta Seraphim untuk menyerang, Stussy bisa langsung membatalkan serangan itu. Sementara itu, Edison dan Lilith pun akan segera tiba di sana. Mereka berdua punya otoritas yang lebih tinggi untuk mengendalikan Seraphim, sehingga Rob Lucy tidak bisa lagi memerintahkan 4 Seraphim. Hal tersebut membuat Rob Lucy berada dalam keadaan yang terdesak, tapi dia masih akan memberi perlawanan. Stussy memiliki kemampuan bertarung hebat, tapi mode awakening Rob Lucy juga cukup kuat sehingga duel mereka akan cukup seimbang. Namun, para bajak laut topi jerami akan ikut campur untuk menyerang Rob Lucy, sehingga keadaan Rob Lucy di sana pun tidak ada kesempatan untuk memenangkan pertempuran. Sementara kekacauan terjadi di Labo Pes, bagian pelabuhan Pulau Egghead akan disorot. Admiral Kizaru bersama dengan armada besar angkatan laut telah tiba di sana. Hal itu akan langsung diketahui oleh orang-orang yang sedang berada di ruangan monitor. Shaka akan terkejut saat mengetahui kedatangan dari sang admiral itu. Luffy juga akan kembali ke ruang monitor dan Luffy pasti cukup terkejut karena tahu Kizaru datang. Namun, Luffy sama sekali tidak takut atau khawatir sebab dia sangat percaya diri dengan kekuatan yang dia miliki saat ini. Luffy sangat ingin pergi untuk melawan Kizaru, mengingat dulu Kizaru pernah memojokkan bajak laut topi jerami saat di Sabaody. Luffy bertekad untuk membuktikan bahwa Kizaru tidak bisa lagi melakukan hal itu. Melihat Luffy yang begitu bersemangat akan membuat Nami memarahinya karena sekarang bukan waktu yang tepat untuk melawan Admiral. Mereka harus memikirkan bagaimana caranya agar bisa meninggalkan Pulau Egghead. Shaka pun akan setuju karena sangat merepotkan jika Luffy pergi bertarung melawan Kizaru, mengingat armada yang Kizaru bawa sangat besar dan pasti kapal-kapal yang datang akan terus bertambah. Dengan begitu, hal terbaik untuk dilakukan saat ini adalah menyusun rencana.
Setelah itu, ruangan tempat Bonnie dan Vegapunk berada akan diperlihatkan. Seperti yang kita tahu, di sana Bonnie hendak menyentuh energi yang berisi kenangan dari Kuma. Dalam chapter terbaru nanti, dia telah selesai menyentuh energi tersebut, sehingga Bonnie menjadi tahu apa saja yang menjadi kenangan dari Kuma. Bonnie akan menangis usai mengetahui semua itu. Walau belum akan terungkap apa saja kenangan dari Kuma, tapi jelas ada hal-hal memilukan dari kenangan tersebut. Vegapunk pun akan mencoba menenangkan Bonnie, lalu meminta Bonnie untuk mengembalikan usianya seperti semula. Vegapunk juga mengingatkan bahwa mereka harus segera pergi dari sana sebelum terlambat. Beralih ke tempat lain, keadaan di Pulau Beehive akan ditampilkan. Kurohige sudah tiba di sana karena pertempuran melawan Law telah selesai. Sedikit kilas balik dari pertarungan mereka pun akan diperlihatkan. Dalam pertarungan tersebut, Law mulai terdesak saat Kurohige menggunakan kekuatan Yami Yami no Mi. Hal tersebut membuat Law kesulitan memakai kekuatan buah iblis, sebab setiap kali Law terkena kegelapan, maka kekuatan buah iblisnya tidak bisa dipakai. Sedangkan untuk haki, Law pun tidak bisa memakai haki dengan optimal karena tubuhnya sudah cukup lelah akibat efek samping awakening. Penggunaan awakening memakan cukup banyak energi. Dengan begitu, Law menjadi terdesak dan pada akhirnya dia terkena telak serangan gura-gura dari Kurohige. Para anak buah Law tidak bisa membantu sebab mereka bertarung melawan Barges, Van Augur, dan Dokyu. Setelah menampilkan kilas balik itu, belum akan diketahui bagaimana nasib dari Law usai dia kalah. Tapi admin cukup yakin bahwa dia masih hidup dan ditahan di Pulau Beehive. Di sana, Kurohige mendapat kabar soal pergerakan dari Garp. Kurohige pun memerintahkan para anak buahnya untuk menghubungi semua anggota bajak laut Kurohige agar mereka segera kembali ke markas. Kurohige ingin agar Komandan Titan semuanya berkumpul di Pulau Beehive. Dia juga mau para kru kuat lainnya yang sedang tidak berada di markas untuk datang secepat mungkin. Kurohige tahu bahwa Garp sangat kuat, sehingga dia ingin semua kru terkuatnya untuk berkumpul melawan Garp di Pulau Beehive. Saat Kurohige menerima kabar pergerakan Garp, Kuzan juga sedang berada di dekat Kurohige. Kurohige pun bertanya, apakah Kuzan siap menghadapi Garp? Namun sepertinya Kuzan hanya diam saja. Sampai saat ini memang masih menjadi misteri mengapa Kuzan mau bergabung ke dalam bajak laut Kurohige. Semoga misteri itu akan segera terjawab nanti. Berpindah ke tempat lain, keadaan Garp di atas kapal akan disorot. Dia sedang berbicara dengan Sengoku melalui Denden Mushi. Sengoku bilang pergerakan Garp dengan sedikit pasukan menuju markas Yonko adalah tindakan yang ceroboh. Namun, Garp berkata bahwa tak masalah sedikit apapun pasukan yang dia bawa, dia tetap akan berhasil menyelamatkan Koby. Kepercayaan diri Garp masih sangat tinggi, walau usianya saat ini sudah sangat tua. Tapi Sengoku akan tetap khawatir karena dia tahu bahwa bajak laut Kurohige sangat berbahaya. Dengan begitu, Sengoku pun akan memutuskan bahwa dia juga akan bergerak untuk menuju ke Pulau Beehive. Nah itu tadi prediksi chapter 1073 dan kedepannya. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.